Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya serta teaching assistant mata kuliah Human Integrated System and Organizational Behavior, Bapak Wilson dan Ibu Jenny yang kami hormati. Kami dari grup 6 yang beranggotakan saya Andriansyah bersama rekan-rekan saya ada Bapak Dwi, Bapak Maizir dan juga Ibu Safira. Yang mana Bapak Ibu sekalian, material handling sering dikaitkan dengan aktivitas mengangkat untuk memindahkan beban, namun bagi lansia beban itu bukan sekedar barang, melainkan berat tubuh mereka sendiri. Aktivitas sederhana seperti duduk dan berdiri dari toilet menjadi bentuk manual handling of body weight yang jika tidak didukung desain yang tepat dapat menimbulkan resiko cedera. Nah, berangkat dari pemahaman tersebut, kami merancang sebuah solusi ergonomis yang mampu mengurangi beban fisik sekaligus meningkatkan kenyamanan lansia. Karya kami yaitu berjudul Perancangan Autocare Toilet for Elderly, Desain Ergonomic Autocare Toilet, mengurangi resiko cedera akibat manual handling tubuh lansia. Next. Ya, pendahuluan latar belakang Indonesia menghadapi fenomena aging population di mana jumlah penduduk lanjut usia lebih dari 60 tahun terus meningkat setiap tahun. Yang kedua, banyak lansia mengalami kesulitan saat duduk dan berdiri di atas toilet, aktivitas sederhana yang membutuhkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Lalu, toilet konvensional sering dirancang tanpa memperhatikan ukuran tubuh, keterbatasan gerak lansia sehingga menimbulkan risiko cedera, otot nyeri, cedera otot, nyeri punggung, bahkan jatuh. Pendekatan ergonomi menjadi solusi dengan mengintegrasikan antropometri, menyesuaikan ukuran dudukan, pegangan tangan, dan jangkauan sensor. Lalu biomekanika mengurangi gaya tekan dan risiko kelelahan tubuh. Dan terakhir, rancangan AutoCare Toilet for Elderly membuktikan bahwa desain ergonomis dapat menciptakan fasilitas yang aman, efisien, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan lansia. Dalam penelitian ini kami berfokus pada penerapan prinsip ergonomi dalam perancangan autocare toilet for elderly dengan meninjau tiga aspek utama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu antropometri untuk memastikan kesesuaian dimensi dan kenyamanan. Yang kedua, biomenika untuk menentukan postur dan beban kerja yang aman, serta fisiologi kerja untuk menilai pengaruh desain terhadap beban energi tubuh. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan desain toilet yang ergonomis, aman, dan mampu mengurangi risiko cedera, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan juga kesejahteraan lansia dalam aktivitas sehari-hari. Next. Adapun manfaat dan ruang lingkup laporan ini adalah yang pertama, terkait ruang lingkupnya adalah kita untuk antropometri, yaitu pengukuran dan penerapan dimensi tubuh lansia. Lalu untuk biomekanika, yaitu analisis postur dan gaya tubuh saat duduk dan berdiri. Fisiologi kerja, yaitu pengukuran konsumsi energi dan tingkat kelelahan. Penelitian dibatasi pada aspek fisik rancangan produk tanpa membahas faktor lingkungan, perilaku, ataupun kondisi medis individu. Next-nya. Landasan antropometri, di mana pengertian antropometri berasal dari kata antropos, yaitu manusia, dan metron, yaitu pengukuran. Ilmu ini mempelajari dimensi tubuh manusia untuk menyesuaikan desain produk, alat, atau lingkungan kerja agar sesuai dengan karakteristik pengguna dan bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara manusia dan sistem kerja sehingga aktivitas dapat dilakukan dengan aman, nyaman, dan efisien. Yang pertama, desain ekstrim, perancangan berdasarkan ukuran tubuh ekstrim seperti persentil kelima untuk batas terkecil dan ke 95 untuk batas terbesar. Yang kedua, desain for average berdasarkan ukuran rata-rata persentil ke 50 untuk populasi umum. Yang ketiga, desain for adjustability, yaitu desain dapat disesuaikan dengan berbagai ukuran tubuh pengguna.
Adapun terkait biomekanik and design of manual handling, pengertian biomekanika yaitu cabang ilmu ergonomi yang mempelajari interaksi antara tubuh manusia dan gaya mekanis selama aktivitas fisik, di mana bertujuan untuk menganalisis beban mekanis tubuh, seperti gaya tekan, gaya geser, dan momen gaya, agar dapat menghindari resiko cedera muskuloskeletal. Untuk NIOSH lifting equation dengan komponen utama yaitu RWL, LC, dan LI yang menunjukkan tingkat rasio aktivitas. Di mana apabila LI kurang dari 1 atau sama dengan 1 berarti aman, apabila 1 sampai dengan 3 sama dengan cukup beresiko, dan lebih dari 3 sama dengan berbahaya. Adapun penerapannya yang pertama adalah aktivitas duduk dan berdiri dianalisis seperti aktivitas mengangkat beban, di mana hasil menunjukkan bahwa RWL sama dengan 12,7 kilo, LI sama dengan 0,93, dalam hal ini berarti aman, dan gaya tekannya sama dengan 2.950 Newton dengan batas amanah 3.400 Newton. Adapun desain perbaikannya menurunkan beban biomekanis, meningkatkan keamanan dan juga kenyamanan pengguna. Yang pertama ada force and moment relationship, di mana semakin jauh beban dari titik tumpu, maka semakin besar pula tekanan pada sendi. Yang kedua ada neutral posture principle, di mana posisi alami tubuh menjaga keseimbangan dan mengurangi kelelahan. Yang kedua ada lever mekanik, yaitu tubuh bekerja seperti sistem tuas, di mana keseimbangan antara kekuatan otot dan panjang tuas sangat penting. Dan yang ketiga yaitu body balance, di mana pusat gravitasi harus berada dalam area tumpuan agar postur tetap stabil. Baik, selanjutnya untuk bagian fatigue ini kami menggunakan landasan teori bahwasanya pekerjaan fisik itu membutuhkan energi dari metabolisme tubuh. Saat istirahat, energi minimum yang digunakan disebut basal metabolis. Tingkat konsumsi energi dapat dilihat dari metabolic equivalent test atau MET. Semakin tinggi nilai MET, semakin besar beban fisiologis yang dirasakan. Denyut jantung menjadi indikator utama kami, Bapak Ibu, karena meningkat seiring intensitas kerja lansia tersebut. Jika energi yang dikeluarkan terlalu besar tanpa waktu istirahat yang cukup, akan muncul kelelahan dan stres fisiologis. Karena itu, desain kerja ergonomis yang kami buat ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara beban kerja, kapasitas tubuh, dan juga waktu pemulihan. Berdasarkan pengukuran pada 8 responden lansia berusia di atas 60 tahun, aktivitas duduk berdiri selama 3 menit menunjukkan kenaikan detak jantung 15 sampai 20 BPM dengan skor RPE 10 sampai 11 atau like exertion dan intensitas 2,5 MPS. Artinya aktivitas ini termasuk kategori ringan dan efisien bagi lansia dengan konsumsi energi sekitar 7,9 kilokalori per 3 menit. Next. Kemudian ada metodologi penelitian. Yang pertama mulai, yaitu identifikasi permasalahan, mengidentifikasi kebutuhan desain toilet ergonomis bagi lansia pada aktivitas duduk berdiri. Yang kedua, studi literatur, yaitu mengkaji teori dan penelitian terkait antropometri, biomekanika, dan fisiologi kerja sebagai dasar rancangan. Yang ketiga, perumusan tujuan dan ruang lingkup, menetapkan fokus penelitian pada perancangan autocare toilet for elderly berbasis data ergonomi. Yang keempat, perancangan metodologi dan pengumpulan data, yaitu meliputi pengukuran tubuh lansia, parameter biomekanika, dan konsumsi energi aktivitas. Kemudian yang kelima, analisis data. Antropometri, yaitu menentukan ukuran dan posisi komponen. Biomekanika, yaitu menganalisis gaya tekan, resiko postur, reba, dan ROSA. Kemudian fisiologi, yaitu mengukur konsumsi energi dan tingkat kelelahan. Kemudian yang keenam, perancangan desain auto-care toilet for elderly, yaitu mengembangkan desain ergonomis yang aman, nyaman, dan efisien. Yang ketujuh, evaluasi dan interpretasi hasil, yaitu membandingkan desain awal dan usulan untuk menilai efektivitas perbaikan. Yang terakhir, kesimpulan dan saran, yaitu menyusun hasil akhir serta rekomendasi pengembangan desain selanjutnya. Next. Ya, berikut pengolahan data dan pembahasan antropometri. Tujuan pengumpulan data yaitu menentukan ukuran tubuh lansia sebagai dasar perancangan autocare toilet for elderly agar sesuai dengan variasi fisik pengguna. Metode dan dasar prosedur berikut ada 8 orang lansia berusia di atas 60 tahun dengan variasi jenis kelamin, tinggi badan, dan kemampuan gerak.
Yang kedua, alat ukur yaitu antropometer, pita ukur, fleksibel, dan kursi standar. Yang ketiga, variabel yang diukur yaitu tinggi badan dan tinggi duduk, tinggi popiletal atau lutut ke lantai. Yang ketiga, lebar pinggul dan bahu. Yang keempat, jangkauan tangan dan ke depan dan lebar telapak tangan. Prosedur pengangkatan, prosedur pengukuran posisi tubuh mengikuti Frankfurt Plane untuk tinggi badan, posisi duduk tegak dengan sudut 90 derajat saat pengukuran duduk. Setiap kali pengukuran diulang 2 kali, kemudian dihitung rata-rata simpan baku dan persentil. Hasil hasil yang singkat, data digunakan untuk menentukan yang pertama tinggi dudukan toilet sesuai popliteal height, yang kedua posisi pegangan tangan berdasarkan sitting shoulder height, yang ketiga jangkauan sensor otomatis berdasarkan forward reach. Desain akhir memastikan kesesuaian dimensi tubuh dan postur alami pengguna. Berikut yang dari desain kami yang di atas ini ya. Oke, untuk berikutnya terkait pengolahan data mengenai biomekanik and design of manual handling, di mana tujuannya adalah menganalisis beban biomekanis tubuh saat aktivitas duduk dan berdiri, guna menilai keamanan dan kenyamanan rancangan toilet. Di sini aktivitas dianalisis menggunakan seperti manual handling atau lifting, dengan parameter utamanya ada jarak horizontal dan vertikal, sudut rotasi, frekuensi gerakan, berat beban, dan waktu aktivitas, serta kualitas pegangan. Di mana untuk hasil perhitungannya, yang pertama ada RWL dengan nilai 12,7 kg, yang kedua ada LI atau lifting index dengan 0,93, yang ketiga ada gaya tekan dengan nilai 2.950 Newton, dan yang keempat ada gaya geser dengan nilai kurang dari 500 Newton. Desain usulan ini terbukti menurunkan tekanan biomekanis dan meningkatkan stabilitas postur tubuh lansia. Berikutnya. Baik, sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya di landasan teori, bahwasanya pada karya kami ini yaitu pembuatan toilet otomatis dapat meringankan beban lansia dan juga meningkatkan efisiensi bagi lansia dengan konsumsi energi itu hanya sekitar 7,9 kilokalori per 3 menit. Dan juga desain toilet ini dengan tinggi dudukan 46 cm dan handrail 88 cm terbukti membantu menjaga stabilitas postur, menurunkan beban otot dan gaya tekan lutut lansia serta juga punggung. Selain itu, penambahan seat lift assist mampu mengurangi beban otot hingga 25-30% dan menurunkan kebutuhan energi menjadi sekitar 5,5 hingga 5,9 kilokalori per sesinya. Secara keseluruhan, AutoCare Toilet for Elderly ini terbukti ergonomis, aman, efisiensi energi, dan juga mengurangi kelelahan pada lansia. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yang pertama prinsip ergonomi berhasil diterapkan pada AutoCare Toilet for Elderly dengan menyesuaikan desain terhadap dimensi dan kemampuan fisik lansia. Yang kedua, penyesuaian dimensi antropometri meningkatkan kenyamanan dan kemudahan aktivitas duduk berdiri. Kemudian analisis biomekanika Nios, Reba, dan Rosa menunjukkan postur lebih aman dengan penurunan gaya tekan dan risiko cedera. Kemudian analisis fisiologi membuktikan penurunan konsumsi energi dan kelelahan tubuh. Yang terakhir, secara keseluruhan, desain dinilai ergonomis, aman, dan mendukung kesejahteraan lansia. Kemudian sarannya perlu melibatkan lebih banyak responden lansia dengan karakteristik beragam, usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik untuk hasil yang lebih representatif. Kemudian disarankan pengembangan fitur otomatis dan asistif teknologi seperti seat lift assist untuk mengurangi beban otot lebih lanjut. Dan uji coba lapangan jangka panjang diperlukan untuk menilai kenyamanan dan keandalan desain. Next. Dan berikut adalah source referensi daftar pustaka dari kami. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.